Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Amatulia Rosida, NIM 2001530038 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menyampaikan hasil skripsi saya yang berjudul Implementasi Chatbot berbasis Framework Rasa untuk Sistem Rekomendasi Wisata di Semarang. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Kota Semarang sebagai destinasi pariwisata terkenal di Jawa Tengah, menawarkan keindahan alam dan kekayaan budaya yang unik. Sebagai ibu kota provinsi Jawa Tengah, Semarang adalah salah satu kota terbesar dan paling signifikan di Pulau Jawa dengan sejarah dan budaya yang kaya. Berbagai daerah di Semarang menawarkan beragam jenis wisata alam yang menarik. Namun, banyaknya pilihan wisata dapat membuat wisatawan kesulitan memilih destinasi yang sesuai dengan harapan mereka. Dalam era teknologi saat ini, penggunaan sistem rekomendasi berbasis chatbot seperti yang dikembangkan menggunakan framework rasa dapat memberikan solusi yang lebih akurat dan personal dalam memberikan rekomendasi tempat wisata di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang. Nah, sebelum lebih jauh, saya mengutip jurnal dari Rowin Dungan dan Jokubus pada tahun 2021. Chatbot merupakan sebuah sistem yang dirancang untuk melakukan interaksi dengan manusia melalui percakapan teks. Chatbot sangat mudah diakses oleh semua pengguna dari sebuah teknologi kecerdasan buatan yang memungkinkan komunikasi alami antara manusia dan mesin melalui bahasa manusia. Sistem rekomendasi menggunakan chatbot dikembangkan dengan menggunakan framework rasa, yaitu sebuah perangkat lunak percakapan open source yang merupakan bagian dari pustaka Python, hingga dapat memberikan layanan yang responsif dan tersedia 24/7 tanpa memerlukan campur tangan manusia sehingga pengguna bisa menghemat waktu. Selanjutnya, penelitian terdahulu mengutip jurnal dari Wardani dan Anindya Putri pada tahun 2020 dan Widyawati et al. 2022 menyampaikan beberapa penelitian telah menyoroti bahwa faktor permasalahan dalam pencarian lokasi wisata merupakan sumber masalah utama bagi wisatawan. Ada juga yang kuliner. Menurut Mangivera et al., wisata kuliner merupakan bagian integral dari berbagai jenis wisata seperti alam, budaya, sejarah, dan bahari. Kriteria penting dalam menilai wisata kuliner meliputi lokasi yang dekat dengan tempat wisata, harga yang terjangkau, variasi menu, dan cita rasa yang khas. Makanan lokal dari daerah tujuan wisata menjadi elemen esensial dalam pengalaman wisata, menggabungkan aspek dan hiburan. Selanjutnya, oleh-oleh atau UMKM. Selain pencarian lokasi agrowisata, oleh-oleh juga merupakan aspek penting dalam berwisata. Perkembangan pariwisata mendorong UMKM destinasi wisata untuk menawarkan berbagai produk ke pengunjung. Selanjutnya, pengumpulan data. Yang pertama, data pemerintah. Data pemerintah tersedia di platform digital, tetapi menemukan sumber resmi seperti Dinas Pariwisata setempat atau Badan Pusat Statistik atau BPS dapat diakses melalui link di bawah ini. Data pemerintahan ini membahas tentang jumlah wisatawan dari tahun ke tahun. Lalu, yang kedua, data sosial media dengan followers dan subscriber di atas 10.000. Pengumpulan data dilakukan dengan memanfaatkan sumber dari berbagai platform media sosial, termasuk TikTok, Instagram, dan YouTube. Yang data sosial media ini berisi tentang menjelaskan apa sih fasilitas dari wisata ini, harga tiket dari wisata ini, seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan sedikit mendemokan hasil penelitian terhadap rekomendasi wisata di Semarang. Yang terutama kita butuhkan yaitu file NLU. File NLU ini memproses dan mengklasifikasikan kalimat atau frasa ke dalam kategori yang telah ditentukan sehingga chatbot dapat membuat respon yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Sedangkan file stories menentukan alur percakapan. File mendokumentasi berbagai skenario yang memungkinkan terjadi antara pengguna dan chatbot. Ini termasuk bagaimana chatbot harus merespon berbagai niat dan entitas, serta bagaimana mengarahkan percakapan dari satu langkah ke langkah berikutnya. Selanjutnya ada file domain. Ini file untuk mengatur respon. Bisa juga menyimpan daftar respon yang akan digunakan oleh chatbot. Respon ini adalah seperti teks, template, atau pesan yang dikirim kembali kepada pengguna. Misalnya, jika pengguna bertanya tentang apa fasilitas di kota lama, chatbot mungkin merespon dengan teks yang telah ditentukan di file domain. Nah, selanjutnya ada langkah awal. Sebelum memulai proyek chatbot, pastikan terlebih dahulu bahwa Python sudah terinstall di sistem. Python terinstall dapat membuat proyek rasa baru dengan menjalankan perintah rasa unit di terminal. Perintah ini akan menganalisasi proyek rasa dan secara otomatis menghasilkan beberapa file penting, seperti NLU, rules, dan domain. Dengan ketiga file ini siap untuk memulai merancang dan mengembangkan chatbot sesuai kebutuhan. Nah, di sini pastikan bahwa ngrok sudah aktif
Apa sih Ngrok itu? Sebuah layanan proxy server yang memungkinkan untuk membuat saluran akses dari internet menuju server lokal. Dengan Ngrok yang aktif, dapat membuka dan mengakses chatbot dari berbagai lokasi internet meskipun chatbot tersebut berjalan di server lokal. Ini sangat berguna, terutama saat ingin menghubungkan chatbot dengan platform lain seperti Telegram, juga WhatsApp juga bisa, sehingga pengguna dapat berinteraksi dengan chatbot secara langsung melalui aplikasi Telegram. Nah, kebetulan saya menggunakan aplikasi Telegram. Nah, selanjutnya yang tadi itu Ngrok setelah on di copy ke file kredensial untuk mengkonfigurasi integrasi chatbot dengan platform komunikasi seperti Telegram. Tahapan pembuatan model selesai, kini saatnya melakukan testing sekaligus training model yang telah dibuat. Training model dilakukan untuk melihat apakah model yang telah dibuat ada kesalahan atau tidak, serta memberikan data dan respon yang baru ke model yang telah dibuat. Untuk melakukan training model bisa menggunakan perintah rasa train. Selanjutnya menggunakan perintah rasaran sebagai komponen dari chatbot, terutama untuk melaksanakan tindakan-tindakan khusus mungkin dibutuhkan dalam interaksi chatbot. Perintah ini secara khusus digunakan untuk menjalankan server tindakan khusus yang bertugas mengeksekusi logika spesifik yang diperlukan dalam respon chatbot. Nah, berikut tampilannya. Saya memberikan nama chatbot ini SemantaBot, kepanjangan dari Semarang Wisata Chatbot. Chatbot ini menampilkan kategori wisata dan memberikan wisata yang bagus dan rekomendasi untuk dikunjungi pengguna. Di sini saya mencoba berbagai kategori wisata. Tadi sebelumnya ada kategori wisata alam, kategori wisata pantai, religi, sejarah, hiburan. Salah satunya saya mencoba kategori wisata religi, yaitu Klenteng Sampokong. Demo chatbot rekomendasi wisata di Semarang. Nah, di sini saya akan membahas hasil dan pembahasan pengujian. Nah, pengujian ini saya menggunakan 2 pengujian. Yang pertama, Blacksbox. Nah, Blacksbox ini berhasil mencapai tingkat keberhasilan 100% sesuai ekspektasi. Dengan semua skenario diuji dari sudut pandang pengguna dan tanpa adanya kegagalan. Yang kedua, menggunakan pengujian User Acceptance Test, melibatkan 10 penguji untuk mengevaluasi hasilnya. Nah, di slide ini beberapa hasil pengujian. Nah, itu berhasil, tapi mungkin sedikit delay jawabannya karena tergantung internet masing-masing. Nah, selanjutnya ini kesimpulan. Sistem chatbot yang dikembangkan menggunakan rasa dan Python memungkinkan interaksi melalui aplikasi Telegram untuk merekomendasi tempat wisata di Semarang. Chatbot ini memberikan informasi lengkap tentang tempat wisata termasuk deskripsi, harga tiket, lokasi, dan fasilitas, dan jam operasional. Pengujian Blacksbox dan User Acceptance Test menunjukkan bahwa chatbot berfungsi sesuai harapan meski respon mungkin agak sedikit lambat, tapi itu berhasil. Implementasi chatbot ini berpotensi besar untuk meningkatkan pengalaman wisata dan mendukung industri pariwisata di Semarang. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.